Pagi Bapak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak. Minta maaf Pak. Bisakah saya mengganggu waktunya Bapak sedikit? Bisa, sangat bisa. Ya ini Pak berkaitan dengan tugas kami dari JGP. Kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan modul yang kami pelajari, yaitu mengenai tentang dilema etika. Terima kasih ya Pak sebelumnya waktunya sudah berkenan membantu saya pada hari ini. Baik. Supaya nggak panjang lebar Pak, saya akan mulai mewawancari Bapak dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini, di SD Impres Timika 4 ini? Baik, kalau kita berbicara masalah kasus, pastinya kita mempelajari dulu kejadiannya seperti apa, lalu kita bisa kategorikan apakah itu ada pelanggaran etika atau tindak pidana atau yang lain-lainnya. Jadi setelah kita pelajari, kita cari akar masalahnya, kita pelajari kejadiannya, cari sumber informasinya, lalu kita bisa tetapkan bahwa persoalan atau kasus atau kejadian itu apakah dia masuk dalam kategori etika atau kategori tindak pidana dan sebagainya. Tapi pada dasarnya bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah itu kebanyakan itu ada pada kasus dilema etika. Nah, untuk menangani hal seperti ini pastinya bahwa kita harus mempertemukan kedua belah pihak permasalahan. Setelah itu kita menggali informasinya kenapa terjadi seperti itu. Nah, setelah itu baru kita memikirkan alternatif atau solusi untuk menyelesaikannya. Baik ya Pak, betul sekali ya. Jadi intinya dalam mengidentifikasi kasus itu harus dilihat dulu akar masalahnya gitu. Jadi baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau dalam mengambil keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kasus itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Siap. Untuk menangani hal-hal yang seperti itu, bahwasanya bahwa ada dua oknum yang merasa bahwa di dalam persoalan ini, dua oknum ini merasa bahwa persoalan ini sama-sama benar. Memang kalau kita tidak mengamati secara baik, pastinya kita dilema dalam mengambil satu keputusan atau mengambil satu solusi. Contoh kecil, masalah kasus antara peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga kadang terjadi masalah antara persoalan antara orang tua dengan guru. Jadi terjadi miskomunikasi sehingga orang tua kalau mendengarkan anaknya pastinya bahwa dia dengan anaknya lebih pro memihak kepada anaknya ketimbang guru sehingga mempersalahkan. Demikian pun guru yang bersangkutan pastinya merasa bahwa orang tua tidak memperhatikan anak di rumah sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Kalau tidak disikapi secara baik akan berujung kepada ketidakpercayaan, bahkan boleh terjadi pertengkaran antara orang tua dan guru. Nah, cara saya untuk mengambil solusi atau menangani hal-hal seperti itu, kita tanya anaknya dulu. Karena anak-anak itu apalagi di usia kelas kecil ke bawah itu dia belum bisa bohong. Apa yang dia alami dia akan sampaikan secara detail. Contoh, bertanya, kenapa kok sering tidak masuk? Saya di rumah karena begini orang tua tidak perhatikan dan sebagainya. Itu satu sumber informasi.
kita sinkronkan ke guru. Masalah pembelajaran di kelas, di dalam kelas engkau seperti apa belajar sama-sama dengan teman-teman seperti apa, dia bisa berkata jujur. Kalau umpamanya guru yang bersangkutan itu sedikit tidak memperhatikan dia, pasti dia sampaikan bahwa kalau saya diabaikan. Begitu. Nah, ini hal-hal ini perlu kita sikapi. Kalau ada hal-hal yang terjadi seperti itu, disitulah akan menimbulkan hal yang bagus. Sehingga setelah kita dapatkan sumber informasi seperti itu, lalu kita bisa berkata dulu, jangan langsung kita ketemukan orang tua dengan guru. Kita selesaikan dulu antara anak siswa dengan siswa dulu dengan gurunya, karena dia bersentuhan langsung, karena mereka berhubungan dengan proses siswa dulu dengan gurunya. Guru, kalau di kelas seperti ini itu sedapat mungkin semua anak itu sama mempunyai hal yang sama. Kalaupun ada yang mungkin terlambat, ditelusuri apa penyebabnya. Nah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua. Setelah itu kita klarifikasi ke orang tua. Kita jangan to the point sampaikan bahwa anak ini sampaikan begini. Kita tanyakan kenapa anak ini suka tidak masuk. Kita mau tahu alternatif dari orang tua di awal dari orang tua. Kalau orang tuanya itu berkata jujur bahwa karena memang ada orang seperti itu, kami kurang perhatian dan sebagainya. Ada juga yang orang tua membela diri bahwa kita capek kasih bangun, kita motivasi untuk ke sekolah, tapi dia sendiri ya. Dilihat dulu sesuai kasusnya. Coba berikutnya, apakah selama ini ada seseorang atau faktor tertentu yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus dilema etika di sekolah ini? Cukup banyak. Pertama itu setiap saya menilai masalah persoalan, kalau saya rasakan itu perlu masukan pendapat dari rekan guru, saya menyarankan guru. Kalau saya perlu masukan dari orang tua, saya berdiskusi dengan orang tua tertentu, karena kita ada di sini itu dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda. Jadi kita pelajari persoalannya, lalu kita membutuhkan sumber informasi sebagai masukan untuk kita dalam mengambil keputusan. Berarti melibatkan stakeholder. Ya Pak, baik, ini sudah di ujung wawancara kita. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira dan dengan kegiatan kali ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika di sekolah ini, Pak? Banyak pelajaran yang saya dapat petik. Yang pertama, penguasaan diri, mengelola emosi, kemudian mempelajari itu peserta didik, guru, dan juga orang tua. Jadi semua ini tidak orang biasa bilang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi itu melalui proses. Jadi kita sebagai guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin salah satu satuan pendidikan, setidaknya itu kita menjiwai semua stakeholder kita, dan kita tidak bisa mengabaikan salah satu pihak, karena semua pihak yang ada itu adalah yang menguatkan kita, membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Dari hasil wawancara kita berarti dapat saya simpulkan bahwa selama ini Bapak dalam menangani sebuah kasus itu tentunya Bapak selalu identifikasi dulu, Bapak analisis dulu masalahnya ini apakah benar-benar masalah ringan, sedang, atau berat. Di situ baru Bapak bisa memutuskan tanpa merugikan salah satu pihak. Oke Pak, saya juga sepakat, saya bisa menyimpulkan juga bahwa dalam mengambil keputusan ini dari penjelasan Bapak tadi, Bapak selalu mengedepankan kepentingan murid. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga. Salam sehat selalu. Sukses guru dalam melaksanakan tugas. Ya. Terima kasih.
Selamat pagi Bu Kepsek. Selamat pagi. Minta maaf Bu mengganggu waktunya. Bisa tidak saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah hari ini? Bisa, siap. Oke, terima kasih ya Bu ya, supaya nggak panjang lebar. Saya akan langsung bertanya beberapa pertanyaan seputar dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolahnya Ibu di SD Yatis Al Furqon. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena Bu Kepala Sekolah sudah berkenan saya wawancarai untuk pagi ini. Ya, baik Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di SD Yapis ini? Pertama, kita mencari informasi yang lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah, baik itu untuk kepentingan guru maupun kepentingan siswa, sehingga semua lebih kita tahu permasalahannya, semuanya bisa kita atasi dengan baik. Baik, berarti menganalisis dulu Bu ya, kasus-kasusnya ya. Oke, yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dari keduanya itu mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama-tama dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama harus mengandung nilai kebajikan, maka solusi yang kita ambil adalah dengan pengambilan keputusan yang baik dan benar melalui identifikasi yang pertama dari proses tahapan yang benar, sehingga kita dapat menentukan solusi dan kita dapat mengimplementasikan keputusan tersebut sehingga hasilnya dapat dengan pengambilan keputusan dengan benar. Oke, jadi identifikasi juga penting ya Bu ya. Baik Bu, saya juga setuju dengan hal itu. Nah, kemudian Bu, untuk mewujudkan tadi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, mengenai kasus itu yang seperti kita sudah laksanakan di sekolah kami, dengan pertama itu menganalisis kasusnya, terus melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung serta menguji benar dan salahnya permasalahan tersebut. Berarti dari analisis, kemudian identifikasi sampai pengujian ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini Bu, untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, pertama kita mengenali dulu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut serta Selamat pagi Bu Kepsek. Selamat pagi. Minta maaf Bu mengganggu waktunya. Bisa tidak saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah hari ini? Bisa, siap. Oke, terima kasih ya Bu ya, supaya nggak panjang lebar. Saya akan langsung bertanya beberapa pertanyaan seputar dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolahnya Ibu di SD Yatis Al Furqon. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena Bu Kepala Sekolah sudah berkenan saya wawancarai untuk pagi ini. Ya, baik Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di SD Yapis ini? Pertama, kita mencari informasi yang lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah, baik itu untuk kepentingan guru maupun kepentingan siswa, sehingga semua lebih kita tahu permasalahannya, semuanya bisa kita atasi dengan baik. Baik, berarti menganalisis dulu Bu ya, kasus-kasusnya ya. Oke, yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama
benar atau sama-sama dari keduanya itu mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama-tama dalam situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama harus mengandung nilai kebajikan, maka solusi yang kita ambil adalah dengan pengambilan keputusan yang baik dan benar melalui identifikasi yang pertama dari proses tahapan yang benar, sehingga kita dapat menentukan solusi dan kita dapat mengimplementasikan keputusan tersebut sehingga hasilnya dapat dengan pengambilan keputusan dengan benar. Oke, berarti identifikasi itu juga penting ya Bu ya. Baik Bu, saya juga setuju dengan hal itu. Nah, kemudian Bu untuk mewujudkan tadi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, mengenai kasus itu yang seperti kita sudah laksanakan di sekolah kami, dengan pertama itu menganalisis kasusnya, terus melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung serta menguji benar dan salahnya permasalahan tersebut. Berarti dari analisis, kemudian identifikasi sampai pengujian ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika ini Bu untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, pertama kita mengenali dulu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut serta ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini. Hal yang bertentangan adalah dengan kita harus mempertimbangkan segala dampak yang ada. Kita harus berpikir dengan matang dan kita harus menjaga emosional kita sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Oke, berarti dampaknya kita pikirkan, kemudian Ya, kelola emosi juga ya Bu ya. Oke, satu. baik Bu, saya juga setuju, apresiasi sekali dengan apa yang sudah Ibu Kepsek lakukan. Kemudian Bu, jika untuk mengambil sebuah keputusan ini dalam menghadapi kasus ini, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal khusus dalam sebuah kasus ya untuk menyelesaikannya itu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau menunggu waktu tertentu atau mungkin Ibu punya prosedur-prosedur apa begitu? Itu kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya ringan berarti saya ambil keputusan sendiri. Tapi kalau kasusnya agak berat berarti kita ambil keputusannya dengan rapat dewan guru secara singkat. Nah, kalau kasusnya memang berat sekali yang tidak bisa kami ambil keputusan, berarti kita harus melibatkan pengurus yayasan. Oh begitu Bu ya. Oke Bu, ada 3 tahap ya, kasusnya sedang, ringan, sedang, dan berat. Baik, begini Bu, jika selama ini Ibu sudah memiliki trik-trik dan cara untuk menyelesaikan kasus itu, kira-kira adakah tidak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Jika kasusnya itu tidak terlalu besar, maka saya ambil keputusan sendiri. Tapi jika kasus itu agak besar, ya kayak yang tadi yang saya bilang, saya harus melibatkan dengan orang dengan pengurus yayasan sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu tanpa harus sama-sama kita tidak ada yang yang dirugikan gitu. Berarti intinya membangun komunikasi. Ya. Siapapun bisa membantu ya Bu ya, asalkan komunikasinya bagus Iya, gitu ya. bisa juga kita melibatkan orang tua atau masyarakat, juga bisa kita libatkan dalam kita mengambil keputusan. Oke, baik. Komunikasi baik. Baik Bu, ini yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Jadi selama ini yang kita hadapi permasalahan seperti ini, dalam pengambilan keputusan yang kita harus mempertimbangkan tentang paradigma dan proses
berpikir dalam dilema etika ini yang kita lakukan dengan selama ini kita menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro, yang sesuai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sesuai dengan Merdeka Belajar. Berarti dengan adanya kurikulum yang baru ini, iya, yang semua berpusat pada murid, jadi semua diselesaikan atas dasar pandangan bahwa murid itu adalah segalanya, gitu Bu ya. Oke, baik Bu, saya rasa hanya itu yang akan yang saya tanyakan. Terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya Ibu Kepala.